Sleman, Pak, saya juga Sleman. Rumah saya di daerah selatan dekat Bandara Suto. Nama saya Guntur. Saya kebetulan kerja di Dinas Perindak. Perindaknya di Jalan Kusuma Negara. Kalau di yang ini di Sleman, saya di depan Kusuma Negara. Ada yang sudah pernah ke kantor kami? Di Perindak yang itu. Yang mana? Ya, jalan Kusuma. Negara. Ya, Kusuma Negara. Ada yang pernah ke sana? Apa? Apa? Pernah kurasi ya kayaknya. Jogja Fashion Week. Kenapa yang tahun ini nggak ikut daftar? Nggak diundang, Pak. Bukan. Kalau Jogja Fashion Week kan pakai ringan, siapapun yang mau ikut silakan daftar, nanti kita proses seleksi. Itu kan di jogjafashionweek.id IG-nya. Jadi kebetulan saya di bidang perjalanan luar negeri. Sudah ada yang pernah ikut pameran berskala internasional? Belum di PRJ aja, Pak. Masuk belum Bu, katanya. Dulu baru di PRJ. Tadi yang belakang tadi sudah ada yang ikut TI. Siapa yang ikut TI? Nah, sudah ada yang ikut itu. Nanti mengikuti yang lainnya mengikuti Pak. Kami Bisa begitu dijamin ya, Pak, ya. Baik, PRJ siapa yang ikut? Pernah ikut PRJ? Tapi produknya doang. Iya, produknya aja. PRJ, Mas Dimas memang ada nggak? Dulu ya, Mas ya. Tahun ini mandiri Pak. Oh, mandiri, ya mandiri teman-teman banyak yang mandiri karena memang potensi pasarnya luar biasa di PRJ itu. Ya untuk teman-teman pelaku usaha yang sudah merasakan itu mesti ikut secara mandiri. PRJ, Inakraf, belum pernah ada ikut ya? Inakraf itu sekarang 2 kali di bulan Maret sama bulan Oktober, September. Nah kebetulan hari ini ada audiensi Inakraf besok di bulan September. Ya ada 2 kali. Inakraf itu pameran internasional juga untuk multi produk. Kemudian nanti di Oktober ada TEI. Kemudian tadi di Agustus kita ada untuk yang fashion dan aksesoris fashion ya, itu Jogja Fashion Week. Tadi sudah ada teman kita yang sudah ikut kurasi, tapi lolos nggak Bu? Nggak lolos ya? Tahun berapa Bu? Udah lama kok, Pak. Dulu waktu masih tas rajut itu masih jaya. Udah lama. Kalau sekarang kan memang permintaannya udah menurun drastis, Pak. Yang proyek produk itu kan Tas rajut. Ya. tas rajut. Nah itu kan nanti di combine di kolaborasi tapi tidak ada tas rajut ya, bisa ditampilkan di fashion show. Nah moga Bapak Ibu yang produk fashion dan aksesoris besok tanggal 7 sampai 10 Agustus silakan lihat di CC ya. Nanti ada Ivan Gunawan. Hari pertama kita undang Best Designer Nasional Damakara sama Cina. Kemudian hari kedua Vivi Bedi. Yang ketiga malam minggu Ivan Gunawan. Ya, yang keempat terakhir ada Yoji. Itu yang produk fashion, nanti yang mebel nanti buat kenal ya Pak. Terus yang produk mebel, furniture ada berapa di sini peserta? Coba angkat tangan. Yang mebel, furniture 2, hanya 2. Nah,
karena saya anggap Bapak Ibu peserta di sini sudah terkurasi, tentu sudah mempunyai izin formal yang lengkap. Benar Pak ya, sudah kagungan izinnya ya. NIB. Bentuk perusahaannya apa? Bentuk perusahaannya bentuknya apa? CV, PT atau belum? Perorangan. Apa perusahaan namanya? Nama perusahaan. Jenenge apa, Pak? Ini Pak Eko. Eko. Jangan. Wijaya. Sudah dari NIB ya? NIB sudah kaguan? Sudah. Nah di NIB itu kan disebutkan. Ya. Nah nanti kaitannya dengan SKA yang akan kami sampaikan di belakang, karena SKA nanti salah satu dokumen ekspor itu terintegrasi dengan OSS. Jadi Bapak Ibu yang sudah kagungan akun OSS bisa nanti mengakses SKA. Ini sebelum memasuki materi, tadi Ibu Dian untuk lebih bahwasanya sebelum nama ini ada dua isu politik ekonomi global yang lagi apa itu? Tarif. Ya. Tarif Indonesia awalnya berapa Bu? 32 berarti gimana? Kalau kita dikenakan tarif 32%. Lebih mahal. Terus dampaknya apa terhadap produk kita Bapak Ibu? Tidak laku, karena kita harus bersaing dengan negara-negara lain yang mungkin mempunyai produk yang sama dan negara tujuan ekspor yang sama dengan tarif yang lebih murah, maka produk kita tidak akan dibeli ataupun lemah dalam daya saing kita. Nah, tetapi terakhir kemarin negosiator kita telah disampaikan oleh Pak Prabowo hasilnya 19%. Ya. Ini ada sedikit video. Alhamdulillah tadi kita ada pertemuan dengan Uni Eropa ya, Komisi dan Dewan Presiden Commission, EU Commission dan Presiden European Council. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, ini yang hari ini kita tembus breakthrough. Uni Eropa. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi Free Trade Agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai ya, hampir semuanya 0%. Jadi ini sekarang terobosan baru. biaya masuk produk kita ke Eropa berapa persen Pak? 0%. Juta lebih. Free trade Total GDP mereka sangat besar, dan karena mereka juga sangat besar, jadi ini alhamdulillah suatu peristiwa bersejarah. Kita dalam keadaan ketidakpastian dunia, sekarang kita ya punya alternatif yang kuat. Baik, yang satunya yang dengan Amerika. Tarif ekspor kita ke AS 19%, tapi barang AS ke sini 0%. Benar, ini strategi, bukan salah. AS awalnya mau naikkan tarif ekspor RI jadi 32%. Kalau dibiarkan, jutaan pekerja bisa kena PHK karena industri ekspor kolaps. Tapi Presiden Prabowo dan Eko Erlangga langsung ikut. Hasilnya, tarif berhasil ditekan 19%. Industri makanan minuman yang jadi unggulan ekspor langsung meledak. DAPPNI bulan Selasa Kongres Melakukan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi. Barang AS ke sini memang tarifnya 0%, tapi itu bukan baru. Kita tetap untung. Barang juga jadi murah. Industri lokal patut naik kelas. Ini baru langkah awal. Erlangga bilang negosiasi lanjutan masih jauh. Targetnya tarif 0% untuk
19%, yang satu 0%. Nah, apa sekarang saya tanya ini, katanya dengan ekspor, Bapak itu kan kelihatan ekspor. Kalau dengan US kita kirim ke sana dikenakan berapa persen, Pak? 19%. Kalau barang dia ke sini berapa persen, Pak? 0%. Berarti harganya lebih murah. Nanti kita akan dibandingi produk-produk Amerika karena 0%. Apakah ada masalah di sini? Apa, Pak? Justru malah untung ya. Kalau kita Apa? Masalahnya apa, Pak? Produk Amerika, iPhone masuk sini sekarang harganya iPhone berapa ya? iPhone yang terakhir berapa? Yang terakhir berapa? iPhone 16 berapa? 20-an 15 juta, sekarang 15 juta. Itu tarifnya gede banget itu. Nah, jadi 0% kira-kira harganya jadi berapa? nah, kalau tidak sengaja kan dibuat 0% 7 juta. kalau boleh. Next, yang bersaing dengan Produk iPhone Amerika siapa? banyak yang kesini kayak iPhone Nah, kan selama ini kan mahal nih. berarti kan Nah itu bukan nanti produk bakal kita. jadi murah semua Iya kan? Nah, karena dia keuntungan dari kita apa? masuk banyak. Dari tarif 0%. Apa yang ada yang tahu? Keuntungannya apa, Pak? Harga iPhone lebih murah. Ya, itu salah satunya iPhone. Secara umum, ya, produk-produk yang berteknologi tinggi, ya, lama kelamaan nanti akan kita bisa serap untuk teknologinya. Kemudian juga apa lagi, Pak? Selain teknologi, kemudian apa lagi, Pak? Kita kesananya sudah, kita kesananya. Kita kesana kena 19%. Nah, program pemerintah sekarang adalah dana hilirisasi yang sekarang itu ada beberapa item produk yang susah masuk ke sana. Itu dengan ditetapkannya 19% otomatis mempunyai kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Dibandingkan negara lain di ASEAN itu kita lebih rendah. Vietnam yang dekat dengan Amerika itu 20%. Nah, dengan produk yang sama dengan Vietnam masuk di pasar yang sama, tujuan ekspor Amerika yang sama, otomatis daya saing produk kita lebih kuat. Itu ya pemahamannya seperti itu, Pak. Baik. Nah, ini memasuki tadi baru pemanasan. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan ekspor? Saya jualan barang misalnya 5 biji keluar ke Malaysia, itu disebut ekspor nggak? Nah, terus apa yang dimaksud ekspor yang bisa jawab? Ekspor itu apa? Satu, ekspor itu apa? Menjual barang melalui pabean ke negara lain. Ada yang melalui pabean itu sesuai dengan kehendak ya pengertian ekspor. Kalau kamus besar bahasa Indonesia, ekspor itu menjual barang ke luar negeri, tidak dibatasi jumlahnya. Pokoknya asal kita menjual ke luar negeri, namanya ekspor. Jadi pemahaman kita seperti itu. Terus yang kedua, nah sekarang barangnya itu ada 3 macam, Bapak Ibu, yang bisa diekspor. Pertama, yang bebas Bapak Ibu bisa menjual, mengekspor produk-produk ini secara bebas, ya. Kemudian yang kedua, barang yang diatur. Ya, ini untuk mengamankan
kondisi di dalam negeri. Nah, tentu ini harus diatur, tidak sembarangan orang bisa melakukan ekspor. Makanya barang yang diatur itu diekspornya adalah yang terdaftar. Terus yang ketiga, barang yang dilarang. Ini undang-undangnya baru, Permendagnya baru. Permendag nomor 8 tahun 2025. Nah, tadi saya di depan terkait dengan hilirisasi. Nah, ini untuk mengamankan seluruh kegiatan ataupun program pemerintah agar bisa mengoptimalkan bahan baku yang ada di Indonesia. Nah, terbitkan Permendag nomor 8 tahun 2025. Ya, kalau Bapak Ibu semua kira-kira produknya masuk di mana, Bu? Ada yang mempunyai produk yang diatur masuk. Apa yang sudah diatur itu? Nah, nanti kita lihat ini 923 itu seperti apa. Bapak Ibu bisa tulis ini di situ ya. Sekarang ada laptop, ada HP, silakan cari Permendag 23 tahun 23. Itu sudah muncul itu nanti Permendagnya, kemudian muncul juga item-item produknya yang diatur. Terus, nah ini persyaratan jadi eksportir itu bisa perorangan, bisa badan usaha. Oke, tadi saya tanya, Bapak Ibu sudah katakan ini sudah, berarti Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang eksportir. Kemudian ada NPWP-nya. Lanjut. Nah, ini peraturan itu yang Permendag 22 di atas sudah diperbarui Permendag 8 tahun 2025. Ya. Nah, ada beberapa komoditi yang kena biaya keluar. Itu produknya kulit yang disamar. Ada kayu, beberapa kayu, ya. Kemudian biji coklat, CPO, dan barang-barang lain. Kemudian tadi saya di depan menyampaikan eksportir itu bisa perorangan, bisa badan usaha ataupun lembaga. Ada yang perusahaan perorangan, ada yang PT, ada yang PT perusahaannya berbentuk PT. Menurut Bapak Ibu, perusahaan perseroan terbatas atau PT itu seperti apa, Pak? Perusahaan yang gede itu ya. Pada PT itu ada sekarang. Kalau Bapak Ibu pengen akses nanti di SKA itu paling tidak kami sarankan PT tapi perorangan. Oke. Bapak Ibu sudah punya usaha, nanti tinggal dilegalkan mengurusnya PT perusahaan dalam bentuk PT tapi milik perorangan. Nah, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tadi penanganan ekspor, kemudian ekspor itu ada barangnya ada 3 macam, kemudian yang sekarang ekspor itu, pertanyaannya gimana ya? Bagaimana cara Bapak Ibu mengekspor? Ada berapa cara Bapak Ibu mengekspor barang itu? Ada yang tahu? Ada yang sudah menjual produknya keluar? Sudah tamu tapi tamu yang Ada. Apa produknya Pak? Apa itu Pak? Oh, kalkulator. Wah, ini apa yang sangat dibutuhkan di Eropa. Ini ekspornya kali sinten Pak? Maksudnya ekspornya Kalkulator. nah, tuh terjawab ekspor itu bisa tidak langsung. Berarti menggunakan forwarder atau
ataupun pihak lain yang semua pengurusan dokumennya beliau yang urus, kita hanya membayar jasa. Ya. Yang kedua, kita sendiri yang melakukan ekspor langsung, ya. Berarti kita yang melakukan nego dengan pihak buyer. Setelah nego, terbit PO, ya, terbit invoice. Nah, invoice itu kita bendera kita sendiri. Nah, semua dokumen kita yang ngurus, ya. Keuntungannya mana apa Pak? Antara ekspor melalui forwarder dengan ekspor langsung. Lebih banyak untungnya. Gimana Pak? Keuntungannya lebih banyak Kalau ekspor sendiri. Kalau ekspor sendiri, kata Bapak, untungnya lebih banyak. Ya resiko tanggung sendiri. Benar, ya. Kelebihannya, keuntungannya adalah profitnya lebih banyak karena kita nggak usah ngasih fee forwarder. Tapi resikonya, ya, resikonya juga lebih tinggi. Resikonya apa Pak? Contohnya Pak? Barang sudah nyampe, barang bayarnya tidak diterima. Nah, pengirimannya sekarang menyangkut ke harga lagi karena ekspor banyak. Harganya itu penentuannya di pelabuhan FOB atau di pelabuhan sana FOB. Mas Dimas, tolong diamankan Mas. Kalau lewat forwarder memang pelan-pelan bisa sambil belajar. Jadi dari aman dulu lah. Tadi Bapak bilang harganya FOB Pak. Berarti jenengan sampai di Tanjung Mas, ya. Surabaya. Tanjung Mas itu Surabaya ya. Tanjung Perak ya. Melalui Surabaya. Jenengan itu sudah dibayar. Berarti orang resiko. yang pertanyaan Bapak tadi kan setelah sampai sana belum dibayar, ya kan? Baik, kalau dengan adanya FOB berarti jenengan sampai pelabuhan itu harus sudah terbayar. Jenengan dari dibayar mulai diangkut itu yang pertama harga, ini ekspor pemahaman. Yang kedua ekspor, harga ekspor. Ekspor itu cuma harga di rumah. Cuma harga produksi, packing, udah itu harga ekspor. Jadi importernya itu mengambil di rumah Bapak Ibu. Terus harga yang di sampai tujuan, pelabuhan tujuan di sana. Nah, seandainya sudah sampai sana nggak terbayar, solusinya gimana Pak? Ya berdoa itu tentu. Solusinya gimana Pak? Seandainya barang kita sudah di sana, paling kan bayar itu masih DP atau masih persentase, pelunasannya belum kita terima. Bagaimana cara mengatasi hal ini Pak? Selain berdoa, apa? Judulnya berdoa dan berusaha ya Pak. Karena berdoa atau berusaha kan betul berhasil. Ada yang tahu? Nah, baik. Kita punya atasnya perdagangan di berbagai negara. Itu wakil negara kita yang kita tempatkan di sana. Ya, itu milik Kemlu. Kemudian yang kedua, milik Kemendak, itu ada ITPC, International Trade Promotion Center. Di berbagai negara, kita tinggal diambil ITPC, udah muncul itu. Namanya siapa, nomor teleponnya berapa, negara mana, dah.
silakan Bapak koordinasi dengan beliau-beliau itu untuk membantu permasalahan Bapak. Oke. Jadi berdoa dan berusaha. Nah, ini katanya dengan promosi juga. Pak, produk saya itu sebetulnya berdasar saing ekspor Pak, untuk pasar ekspor Pak. Tapi karena keterbatasan anggaran, kami itu tidak mampu untuk mempromosikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Virtual badak untuk ini angin susah, ya, berkualitas tinggi. Nah, caranya gimana Pak? Kita melalui ITPC tadi Pak. Ya, ITPC tadi kita bisa titip barangnya di situ. Ya, Pak, saya mohon bantu untuk dipromosikan produk saya. Ya, saya pernah mengunjungi ITPC di Saudi Arabia. Misalnya kantornya juga bagus, ada showroomnya. Ini produk-produk seluruh IKM Indonesia di situ. Nah, kita bawa teman-teman produk, teman IKM yang kita bawa, kita titipkan di sana beserta seluruh profil usaha Bapak Ibu. Nah, pertama kita nitip barang. Wah, saya nggak punya duit Pak, nggak punya anggaran untuk ngirim barangnya Pak. Gimana Pak solusinya Pak? Ada si bakul ya. Nah, di bawah 50 kilo bisa difasilitasi gratis kirim sampel produk. Nah, tuang-tuang seperti ini, informasi seperti ini. Kalau Bapak ingin menjajaki pasar di luar, monggo digunakan. Nah, nih dokumen ekspor tadi yang di depan. Kalau Bapak mengekspor sendiri, itu yang dengan siapkan adalah packing list, shipping instruction, invoice, 3 item itu. Kemudian NIP jelas dari OSS, kemudian biaya cukai besok Mas. Nah, ini nanti siang dipelajari PEB sama MPE dari biaya cukai. BR jelas dari shipping atau forwarder. Nah, nomor 9 SKA, surat keterangan asal, itu diterbitkan dari IP SKA. Nah, satu-satunya IP SKA di DIY adalah di Disperindak DIY di Jalan Kusuma Negara, depan makam pahlawan. Ini Bapak Ibu, kalau nanti ekspor secara sendiri, kalau ngurus SK-nya mesti di kantor kita. Itu ya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Belakang ada kopi Pak. Nah, apa Mas? Data forwarder company-nya itu di mana gitu. Forwarder banyak ya. Nanti Bapak Ibu kalau pengen rekomend, Pak minta rekomendasi forwarder yang bagus Pak, di mana Pak, siapa? Silakan nanti ke kantor kita kasih listnya. Ya. Dan banyak sekali tuh forwarder yang ada di Jogja. Ini contohnya, ini apa Pak? Bu? NIB ya? Ini invoice. Ya, kalau Bapak itu sudah dapat PO, sudah nego dengan buyer, sudah dapat PO ke sana, nah Bapak Ibu menerbitkan invoice itu dengan nah ini packing list dan dengan juga
Ini nanti bea cukai. Cuma contoh juga Bapak. Ini bea cukai juga. Nah, sekarang tadi saya menyampaikan sebelum masuk ke SKAD ditanyakan nanti belakang aja ya Pak ya. SKA itu tak jawab Pak. Surat keterangan asal COO. Kemudian kalau Bapak Ibu membuka ya websitenya Kemendak, kemudian langsung di sini login SKA itu pakai akun OSS ya, karena ini terintegrasi dengan OSS. Jadi seluruh data OSS Bapak Ibu semua itu terconnecting dengan SKA itu. Kalau belum mendaftar, pakai login itu daftar. Nah, tadi saya menyampaikan SKA itu apa? Jadi jawab, kemudian manfaatnya apa? Nah, menetapkan asal barang itu dari mana? Ya, kalau dengan dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, tentu SK-nya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian preferensi. Jadi Bapak Ibu bisa memakai SK ini untuk preferensi atau pemotongan biaya masuk. Kemudian juga melindungi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Terkadang ini ada permainan di sini ya. Bapak Ibu, makanya tadi resikonya gimana kalau kos sendiri? Resikonya juga harus kita pikirkan ya. Makanya pemahaman seperti ini perlu Bapak Ibu ketahui sebelum melakukan ekspor. SKA ada dua, SKA preferensi dan non preferensi. Kalau preferensi itu untuk memperoleh fasilitas ataupun pengurangan ataupun pembebasan tarif masuk. Yang non itu sebagai surat keterangan pada barang ekspor yang tanpa memperoleh pengurangan biaya masuk. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nih Bapak Ibu, macamnya ada berapa SK itu? Banyak banget, ada 18. Nah, masing-masing form itu berbeda-beda untuk negara. Ya, misalnya form di STP. Nah, ini untuk ekspor ke negara-negara berkembang. Ada 46 negara tujuan, 45 negara tujuan ekspor yang bisa menggunakan form BSTP itu. Negara-negara Eropa pakai form BSP tetapi yang diambil. Juga Amerika ini menggunakan form A. Kemudian yang preferen itu ada 4 macam, ada kompi, ISO, ANEK dan TP. Itu untuk yang non preferen. Videonya harus berjalan dapat kendala baru ngerti kendala orang semua disusun kalau di jalan itu kurang baik. kurang ini Bapak Ibu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Karena
nanti lebih jelasnya di ada pelayanan apa Pak kalau disebut DPMPTSP ya di DPMPTSP produknya apa Bu? Produknya apa? Wedang rempah. Saya punya teman namanya Angkringan Jogja, hampir sama Bu. Nah, dia produk-produk dia dikemasi untuk wedang-wedang itu dikemasi pakai gula batu, kemudian rempahnya ada jahe itu melalui pengeringan apa ya pakai oven atau apa itu sampai bersih itu. Nah punya FDA, sertifikasinya USA itu FDA. Sudah kapan belum? Nah itu coba nanti tak kasih kontaknya sama ibu komunikasi ya. Ditanya sama orang Namanya Angkringan Jogja. berapa satu Sekarang di HP dengan di Bogor Angkringan Jogja. Siapa lagi monggo? Monggo Bapak Ibu. yang nggak pakai gula Bebas. tapi ini harus Silahkan tanya pameran dulu, tanya apapun terkait dengan kegiatan kita. Ya, mumpung kita ketemu. Baik, sudah siap Pak? Oke, sekarang kita contohkan terkait dengan SKA tadi. Saya kasihkan video tutorialnya. Oke, Bapak Ibu tolong perhatikan. Yang jelas kami siap menerima Bapak Ibu semua di kantor mau konsultasi SKA, mau konsultasi pameran silahkan. Kita ada di Jalan Kusumanegara nomor 9 depan Makam Pahlawan. Karena kalau pemula mengisi form SKA ini agak sulit, sama nanti PEB juga sulit. Nah, makanya harus kita dampingi pengisiannya di kantor. Jadi sambil Bapak Ibu ngisi dokumen, sambil kita arahkan tanya soal di situ. Yang kemarin ada videonya. Ada yang produk makanan ada. Apa produknya Bu? kalau Yanti itu mbaknya itu ya Yanti. Kan ada Lainnya ada yang lagi tuh yang produk makanan. ngirim foto Yanti. Makanan. Coba angkat tangan ya makanan. Ngirim foto Yanti. Apa produknya? Pisang. Keripik pisang. Enggak bawa. Ini pisang. Soalnya kan hari ini kemarin minta 2, cuman yang buat pelatihan hari ini yang masuk craft. Jadi untuk makanannya iya kan saya ada 2 produk. Iya. Yang kita masukkan kenapa kok pisang Bu? Dua-duanya sebenarnya didaftarkan, tapi yang masuknya yang masuk craft. Baik. Saya tanya yang produk makanan. Untuk saat ini pemasarannya kemana? Kalau saya di wisata-wisata. Tempat wisata itu wisatanya di mana? Di Bukit Langot, Teras Merapi, sama di untuk wisatanya kan sama di Bangka. Oh berarti wisata di Garukan
selain itu untuk yang ke luar itu ada nggak? Belum ada. Belum ada. Terus untuk ini kemana Bu pemasarannya? Sekitar Panggilan sama Sleman. Kalau biasanya yang banyak itu Bandung Pak. Berarti ini di toko mana Bu? Iya. Orang datang terus oleh-oleh itu dibawa ke ada Jawa Timur, ada ke Papua, ada ke ya seperti itu. Baik, sertifikasinya apa saja Bu? Makanan? Kalau saya ada MIB, PIRP, halal, dan jamak sama halal. Sama. Itu belum masuk. Halnya berapa tahun Bu? Halalnya sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Emang bisa dicek. Terus selain halal apa Bu? Jamak, PIRP, BGT ya. iya. Sama apa ya? Hah? HKI, Ada yang PPTP? PPP, nggak ada. Nggak ada. Ada itu produksi keripik pisang rasa kopi sih unggulannya sama coklat sama vanila. Ada yang tahu mokaf? Mokaf? Ada yang tahu mokaf Bapak Ibu? Mokaf? Singkong. Nah, singkong. Ini ekspornya luar biasa ini. Ya. Mokaf. Ya, untuk tepung itu singkong itu Pak. Ya. Tapi singkong. Itu dimodifikasi. Jadi kandungan itu banyak proteinnya. Sekarang. Nah, itu sangat bagus. Kemudian yang di Sleman itu kemarin saya sampaikan ada yang mengekspor keripik tempe. Makanya saya tanya di sini ada yang juga yang keripik tempe. Ada yang keripik tempe? Enggak ada. Nah, saya tanya Bu, ini terkait dengan ekspor, ya, apa yang harus diperhatikan terkait dengan ekspor? Kita sudah mempunyai izinnya lengkap, sudah mempunyai produk, sudah mempunyai pasar. Apa yang harus diperhatikan Bu? Sini sudah, ya, sudah punya. Apa yang pertama? Kualitas. Terus kualitas itu masuk apa Bu? Packaging, sertifikasi, halal, dan sebagainya, BPOM, makanan. Terus apa? Kualitas, terus kuantitas. Nah, berarti kuantitas itu kita harus mempunyai kapasitas produksi yang cukup. Seandainya kapasitas produksi kita tidak cukup, bagaimana Bu cara atasinya? Gimana? Bermitra, ya, bermitra dengan yang sesama. Kalau kita hanya sendiri kita nggak dapat apa-apa, karena kita punya kecil. Kuantitas, terus kontinuitas. Jadi ekspor kita itu tidak hanya sekali sudah, tapi berkelanjutan. Itu harus kita pikirkan. Karena kalau kita bisa masuk ke pasar ekspor, itu budget itu mesti dari tahun ke tahun bisa menghidupi usaha kita. Sudah. Oh. Ini Pak, Bidang perdagangan terkait di daerah masing-masing atau di tempat domisili usaha.
isi jumlah pengiriman ke SKA ya. Jadi untuk mulai pengisiannya kita mulai dari jumlah permohonan baru ya di sana. Ini tampilan di dalam website Indonesia Electronic Certificate of Origin. Jadi kalau kalian ekspor nih biasanya diminta untuk mengurus COO oleh buyer kalian gitu ya, seperti ini. Nah, kita klik, tunggu sebentar. Nah ini dia. Jadi dibuat baru, kemudian kalian pilih formnya nih tergantung negara tujuan masing-masing. Kalau kita Ini sudah terdaftar ya, ini Bapak Ibu ingin mengajukan. Nah ini macam-macam ada A, B, C, D, E, dan lain-lain gitu ya, tergantung ketetapan negaranya. Nah ini dia form apanya dikeluarkan oleh Kabupaten Serang, karena kami memang di Banten ini adanya di Kabupaten Serang yang bisa mengeluarkan. Bisa diminta Mandala. Seperti ini tampilan di dalamnya, kita tinggal isi aja. Kita tinggal isi untuk headernya ya. Nama perusahaan, kemudian kotanya, ini kota di Banten, terus nama penerimanya atau nama bayar kita nih. Ini misal aja ya, ini bukan data yang sebenarnya, karena sedang tidak dalam pengurusan, jadi ini contoh aja. Kemudian jangan lupa vesselnya kita atau nama kapal yang kita pakai juga diisi. Terus loading portnya kita Tanjung Priok seperti ini, Tanjung Priok kita filter. Nah, Tanjung Priok sebenarnya ID TPP ya. Kemudian foto discharge-nya kita isi Busan misalkan. Ini misalkan ya. Jangan lupa isi negaranya juga, Republik Korea. Kemudian foto discharge-nya kita isi Busan. Busan ini ada beberapa juga, ada lihat ada Busan, Busan, Busan Newport gitu ya, tergantung spesifikasinya di Busan mana. Nah, kita tinggal klik, ya. Terus jangan lupa ada update isi tanggal keberangkatan ya, sesuai dengan BIL yang sudah keluar. Jadi kita bisa isi sertifikat of origin ini, data-datanya kalau BIL sudah keluar, belum keluar kita juga buat input gitu. Akhirnya ketemu tabel 3-in-1 yang bisa jadi PC buat storage, buat tabel, buat cocok untuk produktivitas maupun kreativitas dengan keyboard yang jadi layarnya ini kan sensasinya itu kayak mengintir di atas kertas. Oke tuh. Itu tadi Bapak Ibu ya, contoh pengisian surat keterangan asal ya. Tadi saya sampaikan untuk yang preferred itu banyak sekali, tergantung negara tujuan ekspor Bapak Ibu semua ya. Itu ada 18 macam form ya, tinggal Bapak Ibu pilih form mana yang mau dipakai. Ada pertanyaan? Silakan, monggo Pak. Oke. Terima kasih Pak waktunya. Perkenalkan Pak Subur, saya Bayu dari Cangkringan. Ini terkait dengan persyaratan tadi Pak. Kami ini adalah sebenarnya kalau di kategori kalau perusahaan ini semacam kalau di kategori ini mungkin kami adalah UMKM Pak, mikro ya, usaha mikro. Jadi kalau di izin usahanya NIB-nya itu usaha mikro. Tapi kalau memang dimungkinkan untuk mendirikan perusahaan, ini kan budget anggaran atau budget modalnya lebih dari 5 miliar. 1 miliar aja masuk kategori mikro. Dan ini gini Pak, kami ini sebenarnya kalau untuk ekspor
Karena produk kami ini mungkin Pak Guntur biar tahu, kami punya produk kopi Pak yang baru saja disahkan mendapat sertifikat indikasi geografis setelah salak yang ada di sini Pak. Jadi sebenarnya tadi Bu Ina bilang produk kopi kami ini adalah potensi untuk ekspor. Hanya saja karena keterbatasan kuantitasnya Pak, kuantitasnya ini areal kita hanya sekitar 250 hektar. Kemarin pakai sultan gronik? Belum Pak, belum. Sebenarnya belum. Itu perjalanan waktu ya Pak ya, nanti coba kita akan komunikasikan. Makanya keterbatasan bahan ini kalau dikatakan kita mau ekspor ini kan masih jauh dari yang kita impikan. Dan persyaratan ini sangat apa ya, kalau saya melihat ini sangat luar biasa rumit Pak bagi kami di UMKM ini. Karena tujuan ekspor ini kan sebenarnya untuk meningkatkan hasil atau keuntungan yang lebih tinggi. Mungkin di pasar ekspor di luar negeri, di Uni Eropa ataupun di Afrika Barat ini, keinginan mereka itu sebenarnya larinya ke produk kopi Arabica Pak, dengan harga yang 1 kilonya sekitar 100 US dollar. Dan ini harga yang cukup luar biasa sebenarnya dari kami. Kalau di lingkungan kami kan hanya sekitar ya bin itu sekitar 70.000. Kalau dijual itu kan kalau melewati prosedur katakan dengan broker atau dengan perusahaan eksportir. Karena persyaratannya ini saya melihat itu sebenarnya kami juga belum bukan sebagai eksportir Pak, kalau perorangan itu nggak mungkin bisa ekspor, karena kalau saya baca di persyaratan ini ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai eksportir kopi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Apakah benar? Berarti kan peluang kita semakin kecil Pak kalau misalkan lembaga, katakan lembaga masyarakat kami di Lereng Merapi ini di Gapapalewan Pak, khususnya ini kan termasuk tergabung dalam komunitas masyarakat ya, PIG, masyarakat pengguna indikasi geografis. Dan kalau memang dimungkinkan ekspor, apakah bisa mengekspor gitu Pak? Kan dengan persyaratan. Kalau IG-nya kita sudah punya dengan persyaratan dan sebagainya, terus akta pendirian, terus NIB-nya kan ini baru perorangan juga Pak, belum secara komunal. Dan ini kan perlu waktu juga dan dimungkinkan dengan harga. Sebenarnya kalau kita mau jujur Pak, permintaan produk kami di pasar lokal aja Pak. Jadi terutama di coffee shop ini permintaannya cukup tinggi juga Pak. Kami bekerja sama dengan perusahaan yang lokal Pak. Tarmatani Pak Guntur. Kami baru saja negosiasi dengan Tarmatani dan masih dalam masa penjajakan beberapa sampel produk kami kita sajikan dengan produk-produk dari luar Sleman. Dan ini sebenarnya sudah peluang juga Pak. Terus beberapa di objek wisata kami juga kami jual belikan. Jadi itu aja pertanyaannya Pak Guntur, apakah kami layak untuk ekspor sekelas UMKM atau katakan perorangan mikro gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan ini sudah dijawab tadi secara tidak langsung. Apa jawabannya? Tadi sudah mencoba bermitra dengan Tarmatani itu siapa Pak? Sultan. BUMD-nya Jogja. Itu juga salah satu andalan untuk pasar ekspor juga. Ya, komoditinya sama. Kenapa harus terdaftar? Karena kopi masuk barang yang diatur. Tidak itu Pak.
ribet itu karena baru mengawali. Nah sudah jalan, sudah biasa, dan sudah pintar, nah sudah lari dengan kita. Soalnya kalau belum bisa caranya ya, sudah jalan, lupa ada yang kita biasa seperti itu. Semoga Bapak semua tidak ya. Nah, saya hanya perusahaan kecil Pak. Nah, tadi sama tuh kata-katanya dengan NPWP pajak, ya, dan pajak nanti ada tetap di SK itu ada pajak runutannya pajak. Kami menyarankan PT, tapi perorangan itu PT milik perorangan sakit mil. Sekarang bisa minimal itu agar nanti tidak ribet di saat pengisian dokumen. Ya bisa Pak. Persyaratannya banyak. Ya, memang kalau kita untuk ingin punya niat sekali untuk melakukan ekspor sendiri secara langsung, itu memang seperti itu Pak awalnya. Tetapi juga kita ada solusinya dengan menggunakan tadi berbagai. Ya. Karena apa? Karena kita harus meminimalkan resiko. Ya. Jangan-jangan nanti kita tergiur harga yang tinggi, ternyata kita akan kena masalah. Nah, seperti itu Pak. Jadi kami menyarankan juga seandainya Bapak Ibu ekspor ataupun pengen menjadi dapat luar negeri, untuk awalnya silakan menggunakan jasa pihak ketiga atau provider. Ya. Setelah Bapak Ibu mampu pengalaman sendiri saya. Ya. Kami dari sisi pemerintah siap mendampingi Bapak Ibu, ya, baik itu di Jogja maupun nanti kita jualan itu tadi tangan-tangan kita, tangan pemerintah kita bertebaran di mana-mana. Ini Pak, seperti itu Pak. Katanya dengan usaha kecil bisa ke ekspor, bisa. Izinnya rumit. Nah sekarang nggak rumit Pak, karena Bapak Ibu baru pertama kali mengawali, tapi kalau sudah jalan biasa. Yang ketiga, tadi bermitra, silakan Bapak Ibu bermitra, ya. Karena di Jogja itu hanya ada 2 kopi Merapi, kopi Menoreh. Semua punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ya, semua tadi Bapak sendiri menyampaikan, Pak saya itu memenuhi kebutuhan untuk lokal aja luar biasa Pak. Gitu. Ya. Tapi kita hanya memberikan pemahaman terkait dengan ekspor. Kalau Bapak Ibu pengen berapa sih harganya? Tadi Bapak ini menyampaikan harganya berapa Pak? $100 per kilo. Kalau dalam negeri paling 70 sampai 100. berarti selisih itu Pak. Ya, seperti teman kita memfasilitasi langganan Pak. Langganan itu apa Pak? Coklat itu termasuk juga yang diawasi Pak. Jadul. Coklat langganan itu kapasitasnya ya nggak begitu banyak Pak. Ya, nggak begitu banyak. Kita fasilitasi Alibaba, kita dampingi, jadi kita fasilitasi itu kok terus dilepas enggak, kita dampingi selama setahun sampai sekarang masih Pak, 2 tahun yang kedua ya Pak. Nah, dapat orderan dari China 3,5 ton biji coklat. Nah, kira-kira Bapak mendapat orderan seperti itu gimana Pak? Nggak berani. Saya nggak berani, sama di sini juga saya nggak berani. Nah, gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu punya toko di Alibaba, kan? Kalau Alibaba kan B2B, otomatis mesti kapasitasnya gede, harus gede. Padahal kapasitas sendiri kita sendiri itu tidak
begitu gede. Nah, dapat orders gede, yes. Kira-kira solusinya gimana Bapak? Kita bermitra, ya sepanjang itu bisa menguntungkan, ya, terus kualitasnya bisa memenuhi. Jadi cepat itu tidak hanya berasal dari Gunung Kidul, dari Kediri itu tidak masalah, dari Pekalongan nggak masalah. Tapi tokonya kan melalui Manggarai, dia kan juga dapat untung di situ. Masuk kita seperti itu Pak. Ya. Sama dari tadi, kalau saya dengan banyak gimana solusinya. Ya. Padahal di Jogja itu banyak eksportir kopi itu ada loh Pak. Di Jogja itu ada eksportir kopi ada. Kopinya dari mana? Ya bukan dari Jogja, dari luar Jogja, luar sana Pak. Bahkan seperti itu ya. Jogja hanya sebagai basecamp atau kantor untuk ekspor saja. Ada lagi? Monggo Pak. Bisnis kayak gitu malah memang, tapi sebenarnya kayak gitu kan meningkatkan harga beli petani lain juga. Ya, kedua Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung yang disampaikan Pak Bayu tadi. Pak, saya dengan Anton. Pak Anton ya. Saya dari Kalikuning Brand, Kalurahan Bularejo juga. Bobi nanti kalau di ya sebelum nyambung Pak Bayu mungkin perlu saya sampaikan sedikit bahwa yang namanya Kalikuning Brand ini merupakan brand komunalnya UMKM Bularejo. Jadi secara komunal dikelola di Kalikuning Brand. Salah satu orientasi ke depan bahwa Kalikuning Brand ini akan memiliki sebuah usaha dengan bentuk PD yang akan mengelola dua komoditas utama di Bularejo. Satu itu berkaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Bayu, kopi. Nah, berangkat dari kegelisahan teman-teman yang berada di lapangan, wong mensike atau artis ekspor itu kan susah. Nah, kita sudah membuat komunikasi dengan beberapa lembaga dan beberapa pelaku ekspor, baik yang ada di Jogja maupun di luar Jogja. Kalau untuk penghasil kopi itu sudah sampai di Magelang, Boyolali dan sekitarnya. Kemudian ada yang di Menoreh dan Gunung Kidul juga. Nah, kami sudah ada pembicaraan. Nah, ini mungkin informasi buat Pak Bayu juga, bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan salah satu eksportir, pelaku eksportir khususnya kopi, dan nanti akan bekerja sama dengan kita di Bularejo, insya Allah, dan ini sudah masuk di 85% pembahasan sebentar lagi. Nanti di Bularejo akan ada communal kitchen Pak, untuk kopi, terus kemudian nanti juga ada untuk galeri. Target per bulan green bean campur 10 ton. Ini Bularejo kok iso? Tidak mau, tidak bisa. Nah, makanya kita akan mencoba itu nanti kita membuka komunikasi dan sudah membuka komunikasi dengan penghasil kopi di luar Sleman dan di luar Jogja. Itu nanti yang akan dibawa ke tempat kita. Itu satu yang berkenaan dengan kopi. Kemudian yang kedua, komoditas kedua yang akan diangkat sama seperti yang dari Argomulyo, belajar dari Argomulyo, Stonecraft. Nah, ini kami sudah bekerja sama dengan Rasa Gama. Kalau bahasanya dunia tadi marketing intelijen gitu, tapi kalau bahasa kami market riset market gitu. Nah, kami dengan Rasa Gama sudah menjalin kerjasama. Kemudian orientasi pasar nanti di Eropa Selatan dan Eropa Utara untuk produk
itu Batak yang untuk kungkung ini, terus kemudian wastafel, kemudian manik-manik batu, itu juga sudah. Jadi nanti ke depan bahwa untuk, dan ini tidak hanya untuk unggulan saja, tapi untuk teman-teman yang ada di wilayah Kapanewon Sanggar ini juga bisa nanti bergabung. Jadi monggo. Nah, pertanyaan saya Pak Guntur mungkin sebetulnya tadi juga pertanyaan untuk Bu Nia, apakah dari Dinas Perindak khususnya perdagangan baik kabupaten maupun yang ada di provinsi memiliki listing data buyer, potensial buyer setidaknya dari 2 komoditas yang tadi saya sampaikan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah di Sleman khususnya atau di Jogja ada semacam plotting komoditi? Artinya mungkin di Kapanewon A atau Kapanewon B itu sudah di plotting untuk komoditi A atau komoditi yang lain. Mungkin itu saja Pak Gubernur yang saya tanyakan 2 hal itu. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anton, pertanyaan yang bagus ya. Karena kalau kita belajar ekspor itu agak banyak sekali, tapi ada dokumen, prosedur ekspor, pengiriman aja belum ini ya, pengiriman tadi cuma diskon sedikit. Nah, sebelum kita menentukan harga dan sebagainya dari sepasar, promosi banyak sekali. Bagaimana setelah kita menentukan harga itu juga harus paham Bapak Ibu ya, walaupun tidak detail tapi sedikit banyak harus paham tahu. Nah, tadi Pak Anton bagus pertanyaannya, Pak saya punya 2 komoditi, kami sudah berkolaborasi dengan macam-macam ya. Ada 2 komoditi, yang satu kopi, yang satu stone, batu ya, batu. Gimana Pak caranya mencari potensial buyer? Gimana caranya mencari buyer? Gitu aja. Itu Pak, ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang tahu gimana cara mencari buyer? Saya mengabaikan produknya. Bagaimana caranya mencari buyer? Ayo, monggo Bapak Ibu, bisa jam 12 tuh. Ayo, ada bahannya. Siapa yang tahu? Pak Bayu tahu enggak? Pak Anton itu jawab sendiri. Gimana caranya? Ya. Caranya mencari buyer, satu ya, promosi tadi. Kita mempunyai angkasa perdagangan di berbagai negara. Kita mempunyai NTPC di berbagai negara. Bapak Ibu kapan silakan klik angkasa perdagangan Indonesia. Terus itu muncul itu. Lagi angkasa perdagangan. Terus NTPC ya. Tergantung dengan mau dengan bidik itu negara mana. Ya. Jerman berarti kita membuatnya KTPC harga ya, seperti itu ya. Paham Bapak Ibu? Wah ini nanti tak suruh maju satu-satu nyanyi ya. Belum Pak, belum. Bagaimana caranya mencari buyer? Satu ya, kita mencari alamat atas perdagangan tergantung negara tujuan kita. Atas perdagangan Indonesia di berbagai negara tergantung negara tujuan ekspor kita itu mana. Yang kedua, Indonesia IT Trade Promotion Center, ITPC.
ITBC. Nah, ITBC. Nah, itu tergantung negara mana yang mau kita uji. Silahkan dicari. Terus nanti muncul itu namanya siapa, nomor teleponnya berapa, ya, dihubungi Bapak Ibu semua. Yang berikutnya, pokoknya kita sekolah kita nggak mampu ikut pameran. Ya, pameran jelas ya, kita ikut pameran furniture di ABT. Ya, kalau yang kopi nanti ikut Kresta di Hong Kong, di India, pameran khusus untuk produk-produk pertanian. Nah, ini gambarannya kita nggak punya modal itu. Tadi ngomong itu, kemudian yang kedua ITBC, yang ketiga membuka trade map, riset pasar. Nah, itu trade map. Dengan namun dengan sebagai importer, namun sebagai eksporter di situ dengan minta info, tinggal dengan kode, dengan harus tahu kode produknya, kode barangnya. Pak, kode apa Pak? Naik barang ekspor, kodenya pakai apa? Mas Dimas pakai apa Mas Dimas kodenya? HS code. HS code misalnya kopi HS code-nya berapa itu, nah nanti tinggal di situ. Nah pertanyaannya riset pasar, nah itu sudah di situ. Jangan mau cari bayar dimanapun, negara manapun ada produk apapun, dengan tinggal masukkan itu HS code-nya. Ya. Setelah Bapak Ibu mengetahui bayar ini, dengan klarifikasi ke ITBC, ya Pak, Bu, ini bayar ini kira-kira gimana? Recommended enggak? Baik, itu baik. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal lanjutkan. Oh jangan, berarti Bapak Ibu stop, jangan dilanjutkan. Berarti hal itu dalam kategori tidak baik. Nah itu harus divalidasi dulu. Nah tadi terkait dengan belajar ekspor tadi. Mau produk kita kopi, silakan Pak, kopi banyak banget yang butuh. Ya, Stone ada eksporter juga di sini ya, yang ekspor batu. Tapi jangan ekspor pasir nggak boleh. Gilingannya waktu ya kawan Pak, jangan diekspor, dilarang itu. Ya, dan tak salah sudah. Ini tanpa biaya loh Pak, maksudnya seolah-olah Bapak tidak mempunyai anggaran untuk promosi. Ya, kalau bisa melu pameran, anak furniture, ABT, rambut, ya. Terus kalau di dalam negeri, efek di Jakarta. Nah itu solusinya. Silakan. HS code gimana caranya mencari? Jangan punya HP lah. Jangan tinggal tanya di HP itu. HS code keripik, tempe apa berapa itu muncul nanti, ya. Itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Lagi saya kan diskusi, ya. Soalnya saya ngomong terus ngantuk. Nah, yang kayu siapa ini? Yang kayu? Yang kayu? Kayu apa Pak? Furniture-nya apa? Oh, berarti orderan ya. Order ya. Sudah punya SPLK? SPLK itu kalau kita mau ekspor ya. Nah sementara pemasarannya gimana Pak?
Kayu 2 ini harapannya seperti apa untuk produk kayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya siapa? Nama saya Dwi Prabowo, saking Agung Mulyo. Untuk produk saya Furnitur sama Kerajinan sama Prak. Mungkin untuk harapan ke depan itu beda. Jadi pelatihan itu tujuannya bisa ekspor, setidaknya bisa memenuhi syarat untuk ekspor. Mungkin kalau untuk produk saya sih masih kecil ya Pak. Untuk pemasaran masih lokal dan masih sangat proses belajar tentang produk juga sih Pak. Jadi masih lokal. Mungkin untuk standar ekspor mungkin itu masih layak atau jadi masih perlu pendampingan yang khusus mungkin Pak. Nah, jadi kita itu mungkin sama mbaknya juga mungkin Satu ada Mas satu kecamatan. satu orang-orang yang tapi banyak. Enggak ada. Mungkin sari. Bulan salah. Iya. Iya masih ini kok Pak. Terus harapan yang dekat itu apa yang diusulkan? Ini usulan jangan saya tahu usulan Untuk harapan mungkin pelatihan apa kan standarisasi untuk mebel ekspor kasus apa atau produk yang bisa masuk ekspor itu untuk kerajinan untuk furniture itu produknya kayak apa standar Mas Dimas bisa ditangkap kehalusan produk. Jadi kan kalau di DI itu malah ada fasilitasi SPLK ya. Nah, itu bagaimana melakukannya minta teman-teman DI, ada Mas Arya sana. Itu karena untuk ekspor produk kayu itu harus punya sertifikasi SPLK tadi. Oh, jadi harus masuk ke SPLK itu mungkin Ya, standarisasi ada di situ. masuk ke keringan apa kayunya seberapa, Ini kualitas dan juga material belum masuk. biar jamur, pripon, tidak ada sertifikat. Kalau mbaknya tadi mbak siapa? Nama usahanya mbak? Nama ininya pelaku usahanya dulu. Nama pelaku usahanya Eko. Ya. Ya. Ini mbaknya wakilnya ya? Iya. Usaha ini apa? Nama perusahaannya? UDWM. Oke, monggo pertanyaannya apa? Sudah? Itu tadi? Sama. Oh, sama. Iya, iya. Jadi jawabannya baik. Nanti kalau terkait dengan pelatihan standarisasi produk ekspor nanti Mas. Untuk setelah itu Bapak memformalkan usahanya. Kalau Bapak ingin bergerak keluar itu harus formal perusahaannya dulu diformalkan, belum formal diformalkan, belum benar diperbaiki. Soalnya apa? Soalnya kami saat memfasilitasi pengangguran Gria Coklat, Bapak Ibu bisa klik Gria Coklat itu namanya kan itu ya. Gria Coklat itu antara nama dari bawah ke atas itu tidak sama Pak. Dari apa ya? Surat izin itu apa Pak? Perizinan itu awalnya berbeda-beda sehingga saat kita memfasilitasi di akun Alibaba itu berbeda. Nah, sehingga kami harus merubah kembali ke posisi awal, harus disamakan. Nah, itu minimal paling tidak kami menyarankan dalam bentuk usaha PT perorangan. Ini bukan PT terus pakai otomotor kayak enggak. Kalau itu milik perorangan pakai itu nanti katanya dengan NPWP. Kemudian yang kedua setelah itu harus mempunyai SPLK. Ya. Di kami ada Pak fasilitasi SPLK terkait dengan sampaikan tadi untuk SPLK itu memang sangat mutlak untuk produk-produk. Tadi kamu SPLK. Tapi kalau makanan untuk dijual keluar, ekspor keluar itu sertifikasi HACCP. Ya. Kalau makanan, kalau furniture kayu, SPLK.
ekspor apa Pak persyaratannya? Ekspor sertifikasinya apa Pak? Maksudnya yang legalitasnya tadi ini apa? Terkait kualitas ya, kan tadi ada sertifikasi. Itu Pak. Nah, ini kan indikasi biografi sudah, terus ada hasil CP kalau proses pengolahan ada CP, kalau enggak kan ada green itu Pak, itu grade-nya atau oh green. Nah, itu seperti itu salah satu ya sertifikasi standar paketnya sana yang masyarakat amat cek itu kan. Iya. Sebenarnya yang setahun jenengan apa Mas yang di kalau di B itu sudah mencakup semuanya Pak. Karena kita kan mitranya dengan Kementerian Pertanian, dengan lembaga penelitian dari Pusat Pekajian. Jadi itu kayak skripsi Pak kalau nasional. Jadi sudah standar SOP. Kita yang di mana itu bisa kayak itu pecah kulit sama apa ini proses pecah kulit sama kantoras. Cuman yang direkomendasikan baru satu, baru robusta. Di pasar kami di luar negeri itu masih belum apa peminatnya. Kalau di Cina memang ada, kalau di Afrika, Eropa itu kebanyakan dari apa yang Arabica. Ini proses sebenarnya Arabica juga kami baru mau angkat. Baik. Jadi yang disertifikasi yang mempunyai ini baru robustanya. Yang Arabica belum ya? Belum. Ada Pak Syamili yang Arabica. Benar. Tapi arealnya belum mendukung Pak. Kan ada persyaratan areal itu harus minimal 100-an hektar lebih. Ya. Itu baru bisa didaftarkan. Ya, baik. Jadi produk-produk itu sangat potensial untuk diekspor. Tapi kita tidak, memang harga di sana itu sangat luar biasa Pak. Ya. Saya pernah mendampingi sudah minyak siri, tahu minyak siri? Tahu. Tahu ya? Tahu. Dari apa Pak? Bahan bakunya? Dari nilam, pala, nilam, terus apa? Serai, terus apa lagi? Minyak cengkeh itu Pak. Dari cengkeh. Nah, dari Jono dari minyak cengkeh kan? Daun cengkeh. Daun cengkeh. Potensi cengkeh di mana Pak? Pulau Progo. Pulau Progo itu bukan kenapa? Dua ada Pak. Kenangan Pak. Itu tidak akan cukup Pak kalau hanya di Pulau Progo, sehingga melebar ke luar ke Purworejo ke Magelang bahan bakunya itu. Harganya di sana juga luar biasa Pak, ya kan? Tapi di tingkat petani, pengrajin itu mana? Ekspornya mana Pak? Purworejo. Yang sudah belum ada. Ada. Indaroma, Cihapit aja PT Indaroma itu ekspornya untuk minyak siri. Kami mendampingi di sana. Bantuan ibundanya kita tingkatkan 95% ya, dan sentuhan teknologi tetap baik, harganya tidak bisa turun ya, karena harga dikuasai kuat banget ini kasar ditembus. Nah, akhirnya kami tidak hanya meningkatkan kualitas, tapi kita meningkatkan kapasitas. Dalam arti sehari bisa menculik sekali menjadi 2 kali sehari. Nah, berarti kami hanya mampu meningkatkan kapasitas produksi. Nah, kualitasnya ditingkatkan berdampak nilai harga, sehingga kami meningkatkan kuantitasnya jumlahnya ditingkatkan. Itu Pak. Jadi itu yang minyak siri. Terus gula semut, ada yang tahu? Gula semut semua ada enggak? Ini minyak ini selama itu dulu ada loh, banyak loh, bermunculan loh. Tapi kok sekarang sudah hilang. Minyak siri ini nilam, Pradono itu Pak. Yang di Pradono. saya dulu itu banyak Pak. Satu kok terus
Pembinaan saya juga nggak tahu itu. Apa sih? Ya, pala itu di Mas Dimas nggak pernah melakukan pembinaan. tapi ya udah nggak ngolah Oh. Pradono di daerah Girikerto itu. Oh. Ya, gula semut itu juga ekspor Pak. Nah, gula semut itu mana? Di sana ada nggak gula semut? Belum ada, adanya di Pulau Progo. Iya. Iya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu ada pertanyaan. Yang jelas kami tidak hanya di sini konsultasinya, ketemunya, silakan Bapak Ibu bertanya apapun terkait dengan perdagangan bisa melalui telepon WA, bisa datang ke kantor Alhamdulillah di Jalan Kusuma Negara depan Makam Pahlawan. Bahkan tadi saat saya berjalan di sini, saya tadi di WA Pak, maaf Pak, saya dari Polda DIY. Kaget apa saya di Polda? Urusan apa ini? Maaf Pak, ada apa jadi? Apa Pak yang ditanyakan? Terkait dengan tarif ini tadi, tarif. Dampak tarif ini seperti apa ya Pak? 32 menjadi 19. Nah, seperti itu Pak, itu Polda dari sisi khususnya. Dia bertanya dampaknya juga. Saya kira itu Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, kami akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.